Halo semuanya, masih di Kenisha Carnival dan saat ini kita akan not baking actually ya. Kita Not akan baking. what is it say? Apa ya? Not cooking also. Oke, and then kita akan membuat sesuatu hidangan, Yes. ya, hidangan spesial. Nanti teman saya Malti akan menjelaskan bagaimana caranya. Tapi mungkin kita akan cari tahu dulu apa-apa aja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya. Saya serahkan dulu ke Malti. Mungkin silahkan Malti dijelaskan dulu. So nama saya Malti. Hari ini kita bikin yang namanya raw dessert. Jadi VJ, saya itu kan, jadi saya punya bakery namanya Pinup Treats. Kita Pinup itu kita buat kue-kue yang lebih sehat seperti vegan, gluten free, yang healthy lifestyle. Terus untuk yang lactose intolerant. Sebentar. Pinup Treats Instagramnya di. Kue sehat _pinup_treats. Oke, jangan lupa guys, cek Instagram dari Pinup Treats, kue sehat _pinup_treats. Yes. Iya, jadi di situ kuenya vegan, gluten free untuk yang nggak gluten intolerant. Yang kayak orang-orang yang diabetes juga oke dong, aman. Kalau untuk orang diabetes ada juga yang Ada namanya, spesifikasinya beda lagi. Oke. iya. Jadi kue sehat banget ya. Betul, tapi terutama yang kayak dietnya plant based atau yang mungkin mereka nggak bisa konsumsi dairy. Dairy nggak bisa. Yes. Oh, So itu yang vegan gitu. Oke, Vegan. tapi sementara itu kayak intake gulanya dikurangin, apa tetap tasty nggak sih? Maksudnya kan ada orang berpikir, oh ini kue sehat jadi nggak enak gitu. Blend. Iya, banyak yang berpikir seperti itu. Cuman kayaknya I think as we progress, as we have moved forward, today we see that lebih banyak orang yang terbuka dan mereka juga ingin hidup lebih sehat. Betul. Untuk cakes yang supaya cakes lebih sehat, kita nggak pakai gula putih. Kita pakai organic coconut sugar. Oh, jadi ingredients yang dipakai dimanfaatkan pun itu memang yang bersifat organik dan tidak merusak rasanya gitu. Jadi kayak tetap bisa dinikmati kue sehat dan tetap enak gitu ya. Actually to be honest, Vijay lebih enak sih. Lebih enak? Iya. Wow, aku sih penasaran kalau kayak gitu. Lebih enak karena Oke. dia nggak berat, dimakan juga lebih oke untuk digestion. Kayak misalnya nih gluten free. Gluten free itu dia sebenarnya lebih bagus untuk pencernaan. Jadi kayak makanan yang bergandum atau yang pakai terigu, actually lebih susah untuk digest ya, untuk dicerna ya. Oke. Tapi tetap aja kan kalau makannya banyak tetap aja bisa gemuk kayak saya gitu kan? Atau sebenarnya tergantung yang dimakan. Iya, sebenarnya tergantung apa yang dimakan ya. Kalau misalnya kita makan buah atau kita makan salad lebih banyak, kayaknya nggak bisa deh naik berat badannya. Iya. Oke. Nggak ngomongin Vijay. Vijay is perfect, healthy. Oke, langsung aja kita mungkin boleh dijelasin dulu buat teman-teman viewers yang di rumah. Ya, saya senang raw dessert karena dia itu dibuat dari bahan-bahan yang sangat alami, bahan-bahan yang organik, dan kalau dilihat di meja ini nggak ada gula putih ya. Nggak ada gula putih, Iya, oke. jadi gulanya tuh dari kurma, dari madu. Yes, cukup. Nah ini apa nih? Kalau buat ini, teman-teman yang jadi nggak tahu juga. hari ini kita mau bikin yang namanya matcha slice. Matcha slice. Yes. Jadi ini matcha powder. Organic. Aku senang yang organic karena sangat, kalau pakai bahan organik itu dia very different. Dia flavornya lebih keluar dan lebih terasa dan lebih natural and fresh, which is better for the body. Kalau ini plant based milk, jadi biasanya aku suka pakai almond milk, tapi hari ini kita pakai soy milk. Soy milk. Ya. Terus yang ini coconut, desiccated coconut. Jadi nanti ini bentuknya slice ya Wijay. Jadi di bawah tuh ada base-nya yang dari almond. Terus nanti atasnya ada matcha cream. Tapi krimnya dibuat dari bahan-bahan yang alami. Oke. Nah, untuk ingredients ini apakah susah didapatkan? Enggak, di Tokopedia, di Shopee. Ada juga, kalau aku seringnya ke Klub Sehat karena di sana komplit yang bahan-bahan yang organik, bahan-bahan natural, mereka komplit banget. So should we start? Oke. Let's start. So yang pertama kita masukin kurma. Yes. Ini kira-kira untuk komposisinya ini satu cangkir. Oke. 1 cup kurma. Kalau mau if you want to add more juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi nggak ada batasan kayak harus exact gitu. Nggak. Jadi ini lebih ke nanti konsistensi. Oke. Tapi untuk biar lebih gampang, 1 cup. 1 cup. Yes, 1 cup kurma. Kalau pakai kurma yang medjool dates, 5 biji cukup karena dia besar. Besar ya. Kalau yang ini bukan medjool, ini Tunisia, so agak kecil, jadi kita masukin 1 cup. Sebentar, Malti.
Tapi harus dipastikan kurmanya nggak ada bijinya kan? Yes, nggak ada bijinya. Nggak ada bijinya. Nanti kalau food processornya rusak. Oke. Kurmanya dulu. Kita masukin tambahin air. 1 tablespoon, 1 sendok makan air. Ini mungkin harus ditambahin nanti ya, tergantung konsistensinya. Oke. Ini kenapa pelan-pelan gitu? Emang karena nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu lembut. Iya. Jadi masih harus ada teksturnya. Oke, jadi kita tambahin air. Kalau medjool dia lebih lembut, jadi lebih cepat. Kalau yang ini dia agak. Sampai semana nih, Mal? Ini apa bilangnya? Mau halusnya gitu? Yang penting jangan sampai creamy. Dia masih harus ada teksturnya. Oh, masih agak masih kasar-kasar agak dikit kasar, ya? Iya. Oke. Oke, cukup. Ya, sekarang kita masukin 1 cup almond. 1 cup almond, oke. Yes. Jadi untuk konsistensi yang tadi dibilang itu, cupnya itu misalkan gelas yang kita pakai seukuran ini, semua seukuran ini seukuran sama ini, ya? Okay. Iya. Kalau biasanya kita ada yang namanya baking cups, kalau memang ada itu pakai itu. Yang penting cupnya sama. Jadi misalnya cup ini kayak seperti tadi Vija bilang, kalau cup ini buat datesnya berarti cup yang sama buat almondnya. Almond. So yang enak dengan raw dessert, what's comfortable about raw dessert is kita nggak usah kayak persis banget takarannya kayak baking di oven kan, nggak boleh salah tuh. Kalau salah berarti cake-nya nggak jadi. Kalau ini raw jadi bisa kayak masak lah. Betul. Dan mudahnya itu kayak nggak perlu masak-masak gitu ya, cuman blender aja. Jadi kita perlu yang namanya food processor yang very good. Food processor ya. Yang very powerful and very strong. Kalau blender juice nggak bisa, harus pakai food processor. Oke, kita lihat. Nah, ini udah oke nih. Nah, udah oke. Mungkin boleh dikasih unjuk dulu. Iya, nih. Sampai kayak gimana ini tuh? Makan kayak gini juga udah enak. Makan kayak gitu udah enak. Udah enak. Karena udah manisnya tuh dari kurmanya ya. Betul. Ini kalau misalnya dibikin kayak bulat-bulat gitu. Bulat-bulat. Iya. Udah jadi deh energy ball. Energy ball, ya. Iya, ini kayaknya udah. Ini sudah oke. Sekarang kita tuang dulu aja. Tunggu, kayaknya masih ada. Oh, enggak, udah. Masih ada ya? Masih belum? Udah oke. Nah, mau tanya nih Mal, kalau misalkan yang di rumah gitu udah bikin gini, apakah dirasa kalau kurang lembut ditambah air lagi atau gimana nih? Cara mereka harus nambah air? Kalau misalnya rasa, ini kayaknya masih agak keras atau masih agak kaku, tambahin air. Tambahin air. Tapi tambahnya sesendok. Karena kita maunya ini kasar, jadi pada saat kita makan ada teksturnya. Teksturnya. Yeah. Oke, so kita pindahin ke. Oh, langsung ke sini. Iya. Jadi ini kalau baking loaf yang ukuran sebenarnya kalau pakai loyang apa aja terserah sih, tapi I prefer this one. Nanti kita masukin dia, ini layer pertamanya. Wah, I love this. Oh ya? Aku doyan banget yang kayak gini-gini nih. Kalau makan nggak merasa bersalah. Karena ini healthy ya, ini healthy. Sehat gitu Kurma, dan gampang. Almond, it's good nutrients for the body. Nah ini bisa juga nih buat ibu-ibu di rumah buat kasih snack anak-anaknya. Banget, kalau selama anaknya nggak alergi sama almond ya. Kalau misalnya alergi almond bisa diganti walnuts atau hazelnut, Brazil nut, sesukanya. Kalau misalnya nggak bisa pakai nut sama sekali, ya udah kurma aja. Oh, jadi ingredientsnya sebenarnya lebih terserah, cuman yang hari ini itu yang akan kita bikin adalah dengan kurma dan juga almond. Iya, biar lebih bervariasi. Wow. Kalau misalnya lihat ada almond yang masih belum ke blender, it's okay. Biar selama dia udah agak, yang penting nggak semuanya utuh, it's fine. Iya, lengket-lengket dari kurma ya. Jadi kayak kalau biasa kue-kue gitu pakai kayak dari gulanya atau mereka pakai kayak keju, atau pakai a lot of sugar. Kalau gula itu dia sebenarnya nggak direkomendasi ya untuk mengkonsumsi gula terlalu banyak. Untuk yang diabetes juga bisa ini. Snack untuk teman-teman ataupun keluarga yang diabetes juga bisa nih. Kayak misalnya anak-anak kalau dari kecil di-train makan seperti ini, mereka lama-lama kebiasaan. Jadi nanti kalau udah besar parents nggak pusing. That's the beauty about raw dessert. Itu benar-benar up to you, your preference. Oke. Nah ini kalau dilihat, I'm pressing it down. Jadi dia jadi base. Oh my god, dia pengen makan nih. Iya bener. Gue liatnya juga pengen makan. Ini dimakan kayak gitu aja, dia enak nih. You can try. Coba ya. Iya.
Belum nanti enak ya. Dan emang ya enak ya. Enak banget. Kenapa aku pakai Tunisia, kurma Tunisia nggak pakai medjool kali ini, karena I want to show you that kalau medjool kan dia mahal ya, mahal harganya. Jadi kayak kalau kita bisa minimize cost tapi tetap sehat, why not? Jadi dibikin rata seperti ini. Can you see that? Dan mudah sekali loh, cuman nggak banyak macam-macam yang dipakai. Kalau menurut aku sih, menurut I like this is a better alternative. Karena kesehatan kita kan juga penting banget, bukan juga penting banget actually, and that's sangat penting, and that's one of the reason kenapa aku mulai bikin waktu aku buka bakery pertama. Sebenarnya fokusnya cuma vegetarian cake, tapi makin kesini I realize that oh my god, health itu penting banget ya. Jadi dari udah berapa lama Mal buka si Pinup ya? Iya. Jadi Pinup Treats aku mulai di tahun 2011. 2011. Yes. Wah, cukup lama ya. Waktu pertama kali dimulai itu again fokusnya cuma egg free cake. Tapi makin kesini I think sebagai as people, as human beings, kita my point of view is we need to grow, we need to learn, we need to improve. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat sesuatu, oh ini kayaknya kurang bagus ya, kita perbaiki. Nah, awal mulai Pinup ini itu ada kesulitan nggak sih dalam distribusi? Karena kan secara orang kan di lingkungan, maksudnya di 2011 mungkin nggak terlalu banyak orang aware about makanan yang sehat ini gitu, kue sehat ini gitu loh. Maksudnya marketnya ada atau sampai sekarang kayak bisa bertahan begini kan lumayan loh. No, itu dia. Like I think every business need to keep in mind evolve. Kita harus evolve with time, evolve with situation. Waktu pertama kali I started, waktu itu masih belum. Nggak ada yang tahu yang namanya vegan tuh apa, gluten free itu apa. Aku juga pribadi nggak tahu. And then progressively waktu mulai kesini banyak yang suka nanya gitu, vegan itu apa? Dan aku orangnya senang belajar. I love learning, so suka research, suka ngeliat, asik vegan tuh apa ya sebenarnya? Kenapa ya orang-orang vegan? Nah, maksudnya kayak plant-based diet. Jadi kalau yang namanya sekarang vegan kan lagi ngetren banget tuh. Vegan lagi ngetren banget, benar. Jadi vegan tuh ada dua macam. Vegan tuh yang penting kita nggak makan daging, nggak makan telur, it's vegan. Tapi for me plant-based berarti nggak makan daging, nggak makan telur, tapi yang pilihan makanan vegannya yang lebih sehat. Seperti ini. Udah di-press seperti ini, kita masukin ke dalam freezer. Jadi tadi yang udah kita buat itu first layer dan sudah didinginkan, oke? Iya, lagi berikutnya di kulkas nih sekarang. Di freezer 5 menit. 5 menit aja. Ya. Jadi itu first layer. Sekarang kita bikin second layer. Second layernya. Ya, second layernya ini yang matcha. Jadi ini kan namanya raw matcha slice. Yang bikin dia raw matcha slice ya second layernya ini. Oke, matchanya. Yes. Nah, gimana nih cara? Nah, ini caranya pertama coconut, desiccated coconut. Ini bisa dapat di supermarket atau mau pakai coconut yang parutan sendiri juga. Parutan sendiri juga, tapi parutan sendiri kan biasa basah. Iya. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Oke. It's okay. Ini 1 cangkir, 1 cup. The same size yang same tadi. Cup. Oke, Yeah. same cup. So tadi aku pakai this glass for the almonds and for the kurma. Jadi aku pakai gelas yang sama lagi untuk coconutnya. So desiccated coconut, we put it in here. I know, looks like salju. Yeah. Enak nih kayaknya. Enak banget kok aja. Yang tadi aja kita udah cobain remah-remahnya sedikit enak. Apa ya kalau campur ini. Amazing. Yes, I cannot wait. Neither can I. Okay, so that's that. Terus kita masukin semuanya nih. Soy milk. Nah, ini berapa nih? 1/4 cangkir. 1/4 cangkir, oke. Yeah. Tapi I'm not gonna put everything. Aku saya nggak masukin semuanya. Kita lihat dulu konsistensinya. Oke. Tumpah. Sorry. 2 sendok teh ya. Matcha powder. Tapi tadi ini nggak banyak dari 1/4 cup itu ya? Iya, 1/4 cup. Dilihat kalau again lagi maunya se-creamy apa sih? Oh, jadi yang bakal bikin creamy itu si soy milk ini? Iya, karena kan ini solid, liquid. Nah. Yang itu cuman 2 sendok teh nanti minimum. Kalau memang suka sama macanya mau banyak bisa dilebihin gitu ya? Iya. Itu bakal lebih menendang aja, lebih nendang rasa macanya. Yes, terus ini 2 sendok teh. 2 sendok teh. Iya. Ini udah ditakarin guys, 2 sendok teh. Jadi langsung dituang semua. Nah, untuk madunya sendiri bebas atau? Bebas. Bebas ya? Iya. Flexible like I said. Flexible.
Dan ini vanilla essence, vanilla extract. Kalau mau pakai juga boleh, nggak juga it's fine. Karena udah enak sih rasanya. Iya. Ini berapa? Oh ya, oke, it's good. Kok aku jadi keinget ini ya? Apa? Boleh pakai essence yang lain nggak sih, kayak rum atau apa? No. Oh jangan. Rasanya aneh. Rasanya aneh. Kalau vanilla dia lebih netral. Vanilla lebih netral, oke. So, sedikit, just untuk flavor aja. Iya, sedikit aja. Very little bit. Oke. Like setengah sendok ada? Setengah sendok teh? Setengah. Les lagi. So, again balik lagi, kita maunya rasanya seperti apa. Jadi nanti pas udah di mix kita lihat, oh ini udah oke. Kalau belum ya kita tambahin aja. Pakai air nggak usah? Ini? No, nggak usah. Nggak usah. Tapi ini kalau misalkan nih kita nggak ada food processor untuk ini, bisa by hand bisa, cuma lama aja atau? Iya, by hand bisa, tapi mungkin nggak se-fine, not as fine. Dengan food processor ini. Kalau kita lihat teksturnya masih bisa lebih creamy lagi. Jadi tambahin. Gitu. Jadi ditaruhnya itu oke. Kalau ini kan masih agak dry nih. Masih agak kasar-kasar dikit ya. Jadi kita tambahin lagi. Tapi emang baiknya jangan langsung semuanya kali ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Pelan-pelan. Ntar kalau terlalu creamy juga terlalu liquid juga nggak enak. Nah ini diaduk buat dilihat lagi. Iya, dilihat lagi. Nah ini masih agak dry, jadi kita perlu tambahin lagi. Tambahin susu. Oke. Mana nih segini? Iya, tambahin. Oke. Dah. Ini gampang banget sih, anak-anak pasti suka dan ini sehat banget buat anak-anak. Mau tambahin madunya lagi. Tambahin madu lagi. Ya. Karena ini ditambahin karena memang kayak gara-gara setiap coconut itu yang kelapa itu kan beda-beda. Ada yang kelapanya mungkin yang fresh, yang dari parutan tuh lebih berair gitu. Betul. Kan. Kalau yang ini kita lebih kering ya. Dan itu hasilnya juga beda-beda, makanya harus pelan-pelan masukin tambahan kayak madu, tambahin soy milknya juga gitu. Ada beberapa mami kayak istriku gitu suka beli dari pasar punya kan pasti langsung di blend dan itu masih basah banget. Masih basah. More milk lagi. Yes. Oke. Berarti nggak cuma terpatok sama 1/4 gelas soy milknya ya? Iya. Jadi kalau pakai yang seperti tadi Vija bilang yang udah parut fresh, dia lebih berair. So itu akan lebih liquid, lebih creamy. Ini karena kita pakai desiccated coconut. Jadi kita harus menambah. Wangi macanya sih kenceng. Sekalian nanya ya, kalau kayak gini-gini bisa, jadi karena ini raw dessert bisa dicampur-campur dong, bisa juga kayak misalkan, is it possible is it like do it dark chocolate gitu-gitu? Yes, you can put anything on top, like bisa dipakein, misalnya kalau bukan kelapa, mungkin bisa dipakai kayak nuts, terus di mix sama honey, terus ditaruh di atasnya, itu juga possible, atau pakai carrot, which is our next dessert. Kita blender sekali lagi. Oke. Ya. Sampai benar-benar jadi kayak paste gitu loh. Nggak nyampe paste. Enggak. Ya. Yes. Wow, mantap ya. Ya, ada yang mau coba? Oh ya, saya mau coba. Terus-terusan kita mau cobain aja dari sini. Enak ya. Tapi ini nggak terlalu manis. Kalau ada yang suka manis lagi, tapi jangan terlalu manis ya karena kurma kita juga udah manis. Ya, benar-benar. Enak. Ya, ini bisa ditambahin. Bisa tambahin lagi madu ya. Pakai maple syrup juga bisa. Oke, jadi kita bisa keluarin yang tadi kita masukin di freezer. Bisa ya, oke. Sini aku keluarin dulu deh ya. Nah, ini yang tadi dari freezer. Iya. Oke. Keras. Terus di apa ini?
Nah, terus sekarang kita masukin yang di atasnya. Oke, aku miringin dikit ya, biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini bisa lebih tebal lagi tergantung kita ya, maunya ya. Tergantung kita. Raw dessert is very flexible. So it's really up to you maunya setebal apa. Ini aku udah melt nih. Enak kayaknya ini enak. Bisa dipakein instead of green tea, maybe mau dipakai coffee juga bisa, yes. Diratain juga ya. Diratain. Nanti ini masuk lagi ke freezer. Oh, abis di press lagi semua ini balik lagi ke freezer. Yes. Oke. Ini second layernya. Ini second layer. Biar dia lebih firm, dia padat. Gitu. Padat ya. Nanti waktu dikeluarin jadi kayak tinggal dipotong. So it looks like bars. Oh, oke. Healthy bars. We call it raw matcha slice. Okay. Ini gantinya healthy bars guys. Jadi ini bisa dipotong-potong jadi snack buat anak-anak. Coba dong, aku mau coba dong press. Ini kita pakai tempat kue sama kertas roti ya. Kertas roti jadi gampang. Oh, nanti jadi gampang keluarnya. Waktu mau di slice kan jadi tinggal diangkat, put it on the table and slice it. Kalau yang di rumah-rumah yang mau gampang gitu bisa juga pakai pakai Pyrex gitu kah, mangkok gitu, jar. Bisa. Yang penting dia sides-nya cover, like it's a closed side. Oke. Side-nya tertutup. Sampai kayak begini ya bentuknya ya. Tuh. Nah, and then abis itu kita ini harus dimasukin dalam freezer lagi. Okay, ke dalam kulkas. This time kulkas, not freezer. Not freezer. Oke. Jadi sambil ini di kulkas kita bikin second dessert. Dessert kedua kita buat ke kulkas dulu. Thank you. Nah, sekarang ini kita akan bikin raw dessert yang kedua. Namanya apa tuh? Namanya raw carrot energy balls. Raw carrot energy ball. Yes. Oke. More than one kind? Did you make some of those up? Kita pakai raw carrots. Nah, ini udah diparut. Terus kita ada kurma. Jadi kurma itu sering banget dipakai di raw dessert. Kenapa? Karena dia yang bikin manis. Betul. Jadi kita nggak usah pakai gula lagi, kita pakai kurma aja. Tapi ini kurmanya dikasih. Kurmanya tadi direndam di air, disok di air panas. Airnya nanti cuma dipakai 1 sendok makan aja. Oke. Jadi kurmanya biar agak sedikit lembek untuk yang ini. Karena nanti kan mau dibikin energy balls. Yeah. Yang ini oats, I recommend rolled oats. Jadi dia tuh lebih besar. Kemudian shredded coconut, desiccated coconut. Ini paling terakhir actually nanti. Paling terakhir nanti kita geser dulu sini. And then walnuts. Oh, Vijay, this is my favorite. Walnuts. I love walnuts. Walnuts itu rendah di carbs. Oke. In comparison to other nuts kayak almonds, cashews, dia paling rendah di carbs. And then of course, siapa yang nggak tahu ini chia seed. Chia seed. Yes, this is very good for digestion. Untuk yang pengen ngurusin badan, ngurusin badan untuk health purposes ya, bukan untuk apa-apa lagi. Dia jadi bikin nggak gampang lapar. And then Himalayan salt. Himalayan salt. Aku lebih prefer Himalayan salt daripada salt biasa karena dia lebih organik. Oke. Yes. Ini kira-kira 1 sendok atau? Iya, ini nanti a pinch. Dan ini cinnamon. Kayu manis ya. Kayu manis, iya. Jadi nanti rasanya ada rasa-rasa cinnamon, terus kita pakai vanilla sedikit juga. Can we start? Yes. Oke. Kita ambilin kurmanya. Ya. Kalau yang ini kurmanya 1,5 cangkir. 1,5 cangkir. Jadi kalau cangkir yang dipakai buat kurma yaitu dipakai buat semuanya. Cangkir yang sama. Berarti measurementnya kurang lebih sama ya, kayak yang tadi dessert pertama ya. Ini kalau tadi kan 1 cangkir, yang ini 1,5. 1,5 cangkir. Yes. Oke. Terus mungkin bisa dibantu si Mas boleh, Vijay. aku bantuin. Nah, Mas Vijay masukin raw oats. Raw oats semua langsung. Iya, semuanya masuk kecuali ini coconut terakhir ya. Ini raw oats, terus ini juga walnut. Semuanya, yes. Wah, ini aku paling suka kayak gini-gini cuma. Nah, raw oats-nya 1 cangkir. Walnuts-nya 3/4 cangkir. 3/4 cangkir. Oke, jadi ini 1,5 cangkir, raw oats-nya 1 cangkir, walnut-nya 3/4. 3/4 cangkir. 3/4 cangkir. Kemudian langsung ini juga. Carrot-nya 1 medium carrot. Jangan yang terlalu thin. Kecil, yang agak tebal, yang agak besar. Ini diparut ya? Diparut. Ini diparut semua.
Ini kayak kesannya kayak carrot cake, tapi tanpa gula, tanpa butter, tanpa semua yang fattening. Fattening. Yes. Oh. And then apa lagi nih? Chia seed. Chia seednya juga 2 teaspoon, 2 sendok teh. 2 sendok teh. Chia seed ini kurang lebih semua ya? Iya. Wow, ini healthy banget nih. Kemudian kita kasih cinnamon. Iya, cinnamonnya sekitar 1 teaspoon. 1 sendok teh ya? Iya. Everything itu secubit. Ini secubit aja? Iya. Okay. Wow, kalau personal assistant kayak gini di kitchen boleh. Segini? Yes. Udah gitu? Iya, cukup. Oke. Kalau yang suka vanilla dicoba dulu. Nanti jadi with raw dessert dicoba dulu. Kalau misalnya you feel kurang mau tambah lagi, blender lagi. Oke. Kan dia kan nggak masuk oven, jadi aman. Ini vanilla sedikit essence aja. ya, sedikit aja. 1 teaspoon. Oke. Enough. Oke. Oh my god, I'm so excited. Ini terakhir. Oke. Ya. Tambah belum. Kita lihat dulu konsistensinya. Kalau masih kurang creamy. Hari ini kenyang. Tapi nggak merasa bersalah. Free pleasure. Guilt-free pleasure. Biasanya kan guilty pleasure. This time guilt-free pleasure. Langsung kita blender ya. Langsung kita blender. Kan? Kita lihat coba. Iya. Kita buka dulu sini. Wangi ya? Iya. Mirip carrot cake wangi ya. Nah, kita taunya gimana kalau misalnya kita perlu masukin air. Kalau misalnya kita taruh di tangan gini, dia kan masih belum menyatu. Right? So that means we need more water. Ya. Taruh sini aja langsung. Ya, 1 teaspoon dulu. Oke. Terus blend lagi. Ini karena kita masukin sepersatu-satu karena memang ingredients kan kayak buah segala macam, kadar airnya berbeda-beda ya. Iya. Ya, let's try. Ya. Nah, kita aduk-aduk dulu. We can put more water. Ini air yang bekas kurma tadi. Yes. One more. Ini udah 3 sendok ya. Udah 3 sendok. Ya. No gain, no pain. No pain, no gain. Oke. Nyangkut-nyangkut gitu ya dia ya? Iya. Sampai dia tuh bisa dibikin balls gitu. Iya, sampai bisa dibikin. Dan cukup lengket lah ya. Iya. Nah, yang bikin lengket tuh berarti dari wortelnya juga dari kan ya? Wortel, karena ya. Dari kurma. Dari kurmanya. Oke. Nah, this is okay. Yes. Oh, jadi dibikin ball gini ini mudah banget ya benernya. Ini cukup tahan lama kan di kulkas cukup. Kan? Nah, kita bisa masukin di situ aja biar cakep. Nah, benar. Ini. Iya, ini agak. Segini atau gede lagi? Iya, itu udah oke. Oke, saya flexible. Raw dessert is flexible. Remember that, guys. Raw dessert is flexible. Ya, if you want to make it a heart shape, ya nggak apa-apa juga ya cetakannya. Iya, boleh. Di situ dulu tuh aja, di roll di sini. Yes. Oke, kita biar roll cakep. di sini. Oh, like this. Yeah, well done. Easy kan? Easy banget. Nggak ada setengah jam ya? Nggak ada, ini cepet banget. Dan semudah itu. Di pagi-pagi sebelum berangkat kerja, energize yourself with raw carrot energy balls. Oke. Cakep kan? Kita lanjutin lagi, nanti kita langsung potong sama dessert yang pertama ya. Iya. Nah, itu tadi kita udah bikin 2 jenis raw dessert ya. Akhirnya udah jadi juga. Yang pertama tadi kita bikin adalah raw matcha slice. Raw dessert matcha slice ya. Ini bentuknya seperti ini setelah didinginkan. Dan yang satu lagi adalah raw carrot energy balls. Raw carrot energy balls. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau tadi dari ingredients yang dipakai kira-kira bisa dapat berapa slice ya untuk yang matcha slice ini? It depends juga kita masukin di baking pan yang mana. Baking pan-nya. Ya, tapi tadi aku pakai yang loaf pan. Jadi ini jadi sekitar 10 to 12 slices. Oh, bisa 10 sampai 12 slices ya. Tergantung lumayan banyak ya. Mau dipotong sebesar apa, sekecil apa. Flexible. Raw dessert is flexible. Kalau yang ini yang carrot energy ball. Carrot energy ball ini bisa jadi I think 20 to 25 dengan
dengan ingredient yang tadi ya, iya, banyaknya yang tadi. Oke, wow, banyaknya. Oke, kita cobain dulu yuk. Yuk. Yang mana Yang dulu mana mau dulu cobain? Bebas. Coba yang Malti dulu yang ya. udah bikin yang Oke, Bol. nah ini penyimpanannya. Penyimpanannya? Ya kita bahas penyimpanan dulu. Ini penyimpanannya harus di wadah yang kedap udara. Wadah yang kedap udara. Like airtight container. Yes. Dan disimpan di kulkas. It will last you kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya. Karena dia kan bahan-bahannya kan organik ya. Organik, And betul. ini ada carrotnya juga. Jadi kita harus nggak mau selalu itu di busuk nggak gitu mau ya. dibusuk. Yes, Yes. Oke. So kita yang ini dulu ya. Coba dulu ya. Kita akan coba ya guys ya. Oke, ayo Vijay. Setengah-setengah ya. Yes. Aku ambil setengah. Oke, setengah. Dalamnya kayak gini nih. Ini yang Can tadi see kita everything. smash gitu ya. Ada oatsnya, ada carrotsnya, ada datesnya, kurmanya, lengkap deh. Udah boleh nih? Boleh nih. Kenyang deh. Manis ya. Ini manis dari kurma, dari carrot juga. Enggak, manisnya dari kurma. Oatsnya kerasa banget kan? Kerasa banget. Aku suka banget teksturnya, yang kayak crunchy gitu. It's amazing. Enak ya? Pagi-pagi sebelum berangkat kerja atau ke sekolah, this can be your breakfast atau snack dibawa juga. Dibawa juga. Mungkin ke kantor. You know, sometimes kita pengen snacking atau pengen makan something, you can just take 2 or 3. You're good to go. Iya, ini Udah. sangat kenyang ya. Satu lagi? Satu lagi. Nih, dipotongin juga. Iya. Oh, this is so pretty. Biasanya nih, Mal, kalau buat anak-anak nggak tahu ya, oke nggak sih? Kita kasih taburan kayak coklat-coklat gitu juga bisa nggak Boleh sih? atasnya dikasih dark chocolate, melted Dark coklat. chocolate, atau dikasih coconut shred, Iya. atau dikasih nuts lagi. Nah, kalau anak-anak mereka suka namanya warna. So kalau mereka lihat warna Iya. hijau, mereka senang. So, sebenarnya kalau kita mau kreatif as parents itu bisa sekali. Kita train our kids to eat better food choices. Oke. Ayo Uje. Coba ya, nih Iya. yang dipotong. Nih jadi gini, dingin kan? Tadi kan udah bisa kita freeze kan, jadi kumpulan kacang-kacang yang tadi sama kurma ada di sini. Wah, ini harus dimakan nih. Masanya kerasa banget. Iya, masnya kerasa banget. Ini enak loh. It's so fresh in the mouth. Tapi ini, I know, it's really like, apa? Very filling ya, kayak. It is, karena dia kan berprotein ya. Kan ada kacang, ada almondnya, ada datesnya. Jadi sebenarnya makan kayak gini satu slice aja udah kenyang for like a few hours. Ini snack untuk yang lagi mau diet juga bisa ya. Ya. Sebenarnya bukan diet sih ya. Diet itu konotasinya kita mau menurunkan berat badan. Betul. Kalau for me personally Healthy. dulu. Karena kita badannya semua beda-beda. Ada yang memang secara genetik mereka memang slim, trim, memang seperti itu. Ada yang mereka lebih bonesnya lebih heavy. But my point is eat healthy, eat better food because of health. Not really karena mau kurusin badan atau apa, itu ntar belakangan lah. Oke. Mindful eating. Mindful eating, oke. Thank you so much Malti for You're the welcome. Thank time you. and for sharing the dessert. You're welcome. It's very good. Dan buat teman-teman semua yang mau pesen kue-kue buatannya Malti, jangan lupa ke Instagramnya Malti, ada di kue sehat Kue sehat. _pinup_treats. Well done. Yeah. Thank you Malti You're welcome. for Thank you spending for time having and then keep on success for your Thank you. everything that you do. Oke. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan dan masih di Kenisha Carnival. Kita masih ada banyak konten juga yang akan kita tampilkan di sini selain raw dessert making, and then masih ada lagi beberapa masih tetap di channel kita, dan sampai jumpa. Thank you Bye. Malti. You're welcome.